Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya masih bisa diberi kesehatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah seminar proposal ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Ica Andrea, NPM 19691039. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Itulah judul proposal saya. Nah, di dalam proposal saya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar Siswa dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN 193 Pekanbaru itu terdiri 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan penelitian relevan. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu terdiri dari tinjauan teori dan bab 3 itu terdiri dari metodologi penelitian. Nah, sekarang saya akan membahas bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah. Yang pertama ada latar belakang masalah. Disiplin merupakan upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap dan perilaku yang sudah ditetapkan pada individu oleh orang tua. Pendidikan disiplin merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk menanamkan pola perilaku tertentu atau membentuk manusia dengan ciri-ciri suatu proses yang baik. Nah, proses belajar yang baik adalah proses belajar yang bisa memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka ia harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam menepati jadwal pelajaran, disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda pelajaran, disiplin terhadap diri sendiri, dan disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat. Berdasarkan observasi penelitian yang saya lakukan di SDN 193 Pekanbaru ini adalah salah satu lembaga pendidikan jenjang sekolah dasar yang ikut menerapkan kedisiplinan siswa. Sekolah ini menjadi tempat kelanjutan pembinaan kedisiplinan yang dilakukan oleh keluarga siswa. Nah, berbagai bentuk tata tertib serta peraturan yang telah diterapkan di sekolah ini. Namun, pada kenyataannya, ketidakdisiplinan siswa di sekolah ini masih saja terlihat. Permasalahan yang timbul adalah banyak siswa yang tidak tepat waktu hadir ke dalam kelas, partisipasi siswa juga kurang, masih banyak yang keluar masuk saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan ada sebagian siswa yang mengganggu siswa yang lainnya yang sedang belajar. Akibatnya kurang lancarnya proses kegiatan belajar mengajar pada saat pembelajaran. Nah, hal ini terjadi setiap tahunnya. Berbagai macam alasan yang diungkapkan para siswa, di antaranya siswa yang tinggal dari jauh sekolah, masalah transportasi, telat bangun, mau ke kamar mandi, mau kerok pensil, pinjam penghapus, dan sebagainya. Alasan-alasan seperti inilah yang sering ditemukan siswa ketika mereka ditegur oleh guru. Alasan siswa ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan yang rendah. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, sehingga pada akhirnya akan menjadi budaya yang tidak baik pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Upaya untuk mengetahui hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa, penulis mencoba melaksanakan peneliti dan mengangkat judul penelitian ini, yaitu Hubungan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Nah, setelah kita membahas latar belakang masalah dalam proposal ini, selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya disiplin siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurangnya ketaatan siswa terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan sekolah. Nah, setelah membahas identifikasi masalah, di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada hubungan positif antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 13 Pekanbaru?
Di dalam tujuan proposal ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan positif disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Di dalam proposal ini ada manfaat. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran Indonesia yang memberikan informasi mengenai pentingnya disiplin belajar siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya memiliki disiplin belajar dalam belajar. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan disiplin belajar siswa. Nah, selanjutnya ada bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan wawasan seluruh warga sekolah yang berkaitan dengan disiplin belajar. Selanjutnya ada hasil penelitian diharapkan dapat menjadi literatur bagi para peneliti bidang pendidikan terkait dengan disiplin belajar siswa. Oke, dalam proposal ini selanjutnya ada penelitian relevan. Pada penelitian ini, peneliti mengangkut judul hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Peneliti ini pernah dilakukan oleh yang pertama Zainidar Aslinda tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN 18 Banda Aceh. Nah, selanjutnya ada Sultan Hasanuddin tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMPN Ponre Kabupaten Bone. Nah, selanjutnya ada Nisa Dian Rahmawati tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKN SDN Sumberjaya 04 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Nah, selanjutnya kita membahas bab 2 yaitu tinjauan teori. Yang pertama, tinjauan teori dari disiplin belajar. Nah, pengertian disiplin belajar. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin ini timbul dari dalam jiwa karena adanya dorongan untuk menaati tata tertib tersebut. Dalam belajar, disiplin sangat diperlukan. Mulyasa tahun 2006 mendefinisikan disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan yang ada dengan senang hati. Disiplin merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mendidik dan membentuk perilaku siswa menjadi orang yang berguna dan belajar tinggi dalam bidang pembelajaran. Nah, sedangkan secara psikologi, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Slameto tahun 2005. Nah, belajar itu merupakan kegiatan yang paling cocok dalam keseluruhan pendidikan. Hal ini berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Siswa yang menyadari belajar merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban dengan sendirinya akan belajar tanpa ada paksaan dan siswa tersebut memiliki kecenderungan disiplin yang tinggi dalam belajarnya. Nah, selanjutnya ada kajian teori perlunya disiplin belajar. Seperti apa sih perlunya disiplin belajar? Nah, disiplin apabila dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten, dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilakuan siswa. Disiplin ini dapat mendorong siswa belajar secara konkret dalam praktek hidup di sekolah, tentang hal-hal positif, melakukan hal-hal yang lurus dan benar, menjauhi hal-hal negatif.
Nah, dengan pemberlakuan disiplin ini, siswa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik, sehingga muncul keseimbangan diri dalam hubungan dengan orang lain. Jadi, disiplin menata perilaku seorang dalam hubungannya di tengah lingkungan. Itulah mengapa perlunya disiplin belajar. Nah, menurut TUU tahun 2004 halaman 28 menjelaskan pentingnya disiplin bagi para siswa sebagai berikut. Yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Nah, yang kedua, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Nah, yang ketiga ada cara menyelesaikan tuntunan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. Selanjutnya, untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya, menjauhi siswa hal-hal yang dilarang sekolah, mendorong siswa untuk melakukan hal yang baik dan benar. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat baginya di lingkungan. Nah, kebiasaan baik untuk menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya. Selanjutnya, kajian teori disiplin belajar di sekolah. Disiplin di sekolah bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan dirinya dan mengatasi serta mencegah timbulnya problem-problem disiplin dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran sehingga mereka masih menanti peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Slameto tahun 2005 halaman 87 ada beberapa macam disiplin belajar yang hendaknya dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan belajarnya di sekolah, yaitu yang pertama disiplin siswa dalam masuk sekolah, yang selanjutnya ada disiplin siswa dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah. Nah, selanjutnya ada kajian teori hasil belajar. Nah, pada umumnya hasil belajar tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, hasil belajar. Hasil belajar adalah penelitian terhadap kemampuan siswa yang dinyatakan dengan skor yang dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar yang diperoleh dari sistem tes yang dilakukan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nah, Howard King Lacy dalam Rektorat tahun 2008 halaman 46 membagi 3 macam hasil belajar, yaitu yang pertama keterampilan dan kebiasaan, yang kedua pengetahuan dan pengertian, yang ketiga sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah diterapkan sesuai dengan kurikulum. Nah, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor dari lingkungan, yaitu faktor yang datang dari diri siswa, terutama kemampuan yang dimilikinya, dan kedua adalah faktor kemampuan siswa yang besar. Selain pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai, seperti dikemukakan oleh Clark, bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Sabri tahun 2010. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu terdiri dari yang pertama, tempat dan waktu, yang kedua, metode pelaksanaannya, yang ketiga, populasi dan sampel, yang keempat, instrumen pengumpulan data, yang kelima, prosedur pengumpulan data, yang keenam, analisis data. Masuk ke pembahasan tempat dan waktu. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 193 Pekanbaru di Jalan Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Nah, waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil, dilaksanakan dari bulan Desember 2021 sampai Januari 2022. Nah, yang kedua, metode pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 193 Pekanbaru dengan melakukan observasi pada kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Nah, populasi adalah
Keseluruhan subjek penelitian Ari Kunto tahun 2003 halaman 115. Populasi siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru yang berjumlah 30 siswa. Karena itu penelitian akan mengambil jumlah populasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dari suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Nah, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Nah, karena jumlah populasi di SD ini sangat sedikit, sehingga mengharuskan peneliti untuk mengambil semua populasi sebagai sampel yang berjumlah 30 orang siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Ari Kunto tahun 2002 halaman 112, yaitu menyatakan bahwa jika populasi penelitian belum mencapai angka 100, maka semua populasi diterapkan sebagai sampel. Yang keempat, itu kita akan membahas instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang terdiri yang pertama, sini saya melakukan observasi. Nah, kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang lain diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang diperlukan. Nah, penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk memperoleh data mengetahui hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Selanjutnya, angket. Angket diberikan berbentuk skala Likert karena untuk menilai sikap dan perilaku siswa dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan pada siswa atau responden. Kemudian siswa diminta memberikan pilihan jawaban dalam skala ukur yang telah disediakan, yaitu selalu, sering, jarak, dan tidak pernah. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini saya memperolehnya laporan dan dokumen-dokumennya erat hubungannya dengan objek penelitian. Nah, selanjutnya yang kelima, kita akan membahas tentang prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ini saya lakukan dengan tahap yang pertama, observasi awal. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal. Yang pertama, terdapat siswa tidak tepat waktu hadir dalam kelas. Yang kedua, masih banyak siswa yang keluar masuk saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Yang ketiga, partisipasi siswa juga kurang. Nah, setelah saya melakukan observasi awal, di sini saya selanjutnya merumuskan masalah. Nah, setelah peneliti melakukan observasi awal dan mengetahui permasalahan yang terjadi, maka peneliti merumuskan menjadi satu fokus penelitian. Nah, penelitian itu apakah ada hubungan positif antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Nah, pelaksanaan penelitian. Setelah peneliti merumuskan masalah, penelitian ini melakukan penelitian siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Selanjutnya, pengelolaan data dan hasil penelitian. Setelah data didapatkan oleh peneliti, data akan diolah sehingga mendapatkan hasil peneliti, yaitu hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Nah, itulah prosedur pengumpulan data yang saya lakukan selama meneliti di SDN 193 Pekanbaru kelas 5. Selanjutnya di sini saya melakukan analisis data. Nah, analisis data itu saya membuat uji korelasi. Nah, uji korelasi, nilai koefisien korelasi R dapat dihitung dengan menggunakan persamaan koefisien korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Nah, keterangannya rumus R XY yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dan X itu adalah hasil disiplin belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru, dan Y itu hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru, dan XY itu hasil kali 2 variabel antara X dan Y, dan N itu jumlah sampel peneliti, dan elemen itu adalah jumlah atau baca sigma. Data yang dihubungkan mempunyai data yang linear. Penafsiran tingkat hubungan antara variabel dapat dilihat pada tabel berikut. Besar R atau produk momen
0,00 sampai 0,20. Interpretasinya antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya 0,20 sampai 0,40 itu antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang rendah. Selanjutnya ada 0,40 sampai 0,70. Interpretasinya yaitu antara variabel X dan variabel Y itu terdapat korelasi yang bercukupan. 0,70 sampai 0,90 itu antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang tinggi. 0,90 sampai 1,000 itu antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sangat tinggi. Nah, adapun rumusan hipotetis penelitiannya yang pertama, HA itu adanya hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru, dan HO tidak adanya hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Nah, kaidah keputusannya, HA diterima apabila dihitung lebih besar tabel pada A sama dengan 0,005. HO itu ditolak apabila dihitung lebih kecil tabel pada A 0,0005. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di SDN 193 Pekanbaru, maka terbukti bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari disiplin belajar dengan hasil belajar siswa. Disiplin adalah hubungan dengan hasil belajar, artinya disiplin ada peran penting dalam mewujudkan hasil belajar yang baik seperti melaksanakan tugas dengan baik, tepat waktu seperti yang dikemukakan oleh Slameto tahun 2003 halaman 67, Minarti tahun 2011 halaman 199, dan Ali Imran tahun 2011 halaman 173. Disiplin belajar merupakan salah satu yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Carl Person dalam Ridwan tahun 2005 halaman 138 mengatakan korelasi produk momen R kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas atau disiplin belajar dengan derajat variabel terkait hasil belajar. Nah, perhitungan dengan rumus produk momen dapat diketahui bahwa antara disiplin belajar terdapat hasil belajar dengan hubungan diterima HA diterima dan HO ditolak. Karena secara statistik diperoleh R hitung 0,59 dan R tabel 0,36, maka R hitung lebih besar daripada R tabel dan terdapat korelasi yang sedang atau cukup karena terdapat tingkat hubungan antara disiplin belajar terhadap hasil belajar terletak di antara koefisien korelasinya di 0,40 sampai 0,70. Jadi, hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa termasuk korelasi positif yang cukup. Baik, itulah hasil presentasi proposal saya yang berjudul hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 193 Pekanbaru. Jika ada kesalahan dalam tutur kata presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.